Menangani komite di sini ada kebetulan dia itu dewa kalau nggak salah komite di sini. Penawasnya Pak Kemat. Bapak yang sosialnya ya. Masyarakat, tapi di sini sebagai ke belakang ada 5, tapi di sananya lagi ada kebun itu, ada para sepak bola. Ada 6 kepala sekolah, lengkap di sini. Rasio, iya, sesuai. Sini kelas kita itu 2 sisi. Ada siang-siang, ada siang. Ya, di mana ruang PKS sudah bisa, ruang BK udah bisa, terus ekskul juga sama ruang OSIS sudah bisa. Ruang itu ekskul itu pas kita yang juara ya, pas kita pagi mau warung KS mah kan sering ada yang sakit ya kawan. Itu sudah ada. Itu berapa sih? Murid 1.400 lebih. Muridnya itu ya gitulah bermacam-macam. Ya kadang-kadang menangannya dengan utang nama kita itu ya. Menangani siswa itu kan dengan BK di sini ya, termasuk BK itu juga di sini kan banyak. Kalau satu orang 2 orang nggak bisa. Ya itu BK-nya sama. Ruang operasi ada, kantin ada, ya lengkap, ruang literasi juga ada. Jadi udah ini di sini udah ada. Ya. Terus di sini dilengkapi juga dengan dia kursi ya di sini. Ini ada, alhamdulillah gitu ya. Lengkap. Mengenai kantin juga ada kantin di belakang, ada finansial ya, awas itu dari bos kan operasi dan mengenai keagamaan di sini ya suka ada kebiasaan gitu ya. Salat Jumat itu udah dijadwal. Jadi misalkan Jumat hari ini biasanya di masjid atau di masjid kan ada masjid, kan ada masjid dilengkapi. Malahan sekarang itu sarana itu ya tempat itu udah bisa dipergunakan ya. Udah ada alhamdulillah. Jadi kalau anak mau ikut keagamaan di sini salat berjamaah itu udah ada. Kadang-kadang istirahat dulu, misalkan asar anak-anak itu kadang-kadang salat berjamaah. Jadi alhamdulillah ya itulah kan kita semua tentunya kadang-kadang itu beda semua dari kelas 2 semua salam dulu, ada yang pulang, ada yang presentasi non muslim ada. Kalau di presentasi adalah berapa persen? Misalkan di kelas 7 aja, kelas 7 misalkan kelas yang pakai 8C itu jadi nggak berimbang lah. Jadi kebanyakan mah agak agamana di urang mah Muslim sama Kristen ya, nggak ada yang lain. Dan di sini mah udah biasa ada jadi
baru yang kemarin baru selesai. Oh, yang kemarin kata ibu Ya, lagi waktu proses. ibu kesini mungkin agak ramai gitu ya, berisik. Saya lihat beberapa kali kesini lagi ngebangun. Ya itu lagi itu. Ini mau ditata lagi tanah Ya taman sama tempat wudhu. Itu tempat wudhu lagi dicat. Memang ada tempat wudhunya di sana tapi sekarang diperbesar. Jadi tadinya di sini, sekarang di sana. Jadi ada dua tempat. Banyak Ya. Itu kan masjidnya juga mau dalam proses renovasi. Diperbaiki. Mau diperlebar. itu biasanya bantuan. Ya. Kalau masjid mah kita ngumpul-ngumpulnya ketika Kadang-kadang dari orang tua, dari guru. Berarti aset finansial ya. Mm-mm. Kalau untuk sehari-hari kita kan dari bos ya. Kalau untuk masyarakat itu biasanya untuk pembagian rapot suka ada infak dari orang tua. Nah, masukkan ke masjid. Salah satunya ke masjid. ya harus ke masjid. Harus dan memang Harus. diperuntukannya ke sana ya. Jadi ke orang tua itu dikasih uangnya bukan untuk apa-apa, untuk renovasi masjid. Ya, dan ada ini apa pelaporan ya sampai hari ini misalnya kemarin dapat berapa di grupnya di share di grup Langsung dikasih tahu semua. Jadi semua. di rekening Al Muhajirin. Jadi kalau ada yang ngasih tahu langsung dikasih tahu. Jadi semua itu tahu bahwa uang Pendapatan rutin harian. Terakhir teh berapa? 25 juta. Kemarin teh berapa? Aya tambah deui nya kamari 4 jutaan waktu pembagian teh. Tapi berarti kalau gitu mah kepeduliannya bagus ya. Dah di Dalam sisi ya, itu. ya. Jadi pas waktu pembagian ya silahkan kalau kita mau apa namanya beramal untuk ke depan gitunya. Jadi tidak Nah, dipaksa itu. Iya. Ya kadang ada yang ngasih, ada yang Iya. tidak. Jadi mungkin aja kalau bawa uang mungkin ngasih. Karena tidak dikasih tahu sebelumnya kadang-kadang gitu. Ya. Jadi itu mah silakan aja sih. Tapi lumayan sih karena kan jumlah muridnya juga. jumlah muridnya banyak, Jadi, alhamdulillah. Kalau misalkan satu orang 2.000 aja udah lumayan. Berarti itu hasil dari pemetaan aset kemarin. Berapa kali diskusi? Kalau itu mah kalau di ruang guru hanya 1 kali, tapi saya dengan kepala sekolah, dengan wakasek, juga dengan anak-anak pas di ini ya, pas saya ngajar gitu di luar itu. Udah diupload belum? Udah Kalau bisa boleh aja dilengkapi dengan prosesnya beberapa kali. apanya? Kalau maksudnya waktu itu yang di dokumentasinya pas bebarengan aja. Saya di dokumentasinya dengan kepala sekolah, dengan Ya, guru. berarti sudah lengkap. Artinya beberapa tahap beberapa kali. Dengan orang tua, ayo jeung tukang baso. Berarti tapi tidak secara inilah jeung ieu mah. iya kan, tapi kan menjaring. Iya. Diskusi santai. Jadi ada diskusi. Iya, untuk masukan-masukan. Ibu waktu proses diskusi ya pemetaan aset ini ada kendala nggak yang dihadapi dalam Di dalam enggak waktu itu tidak. Berarti Ya, lancar. lancar. Dan waktu itu listrik lancar, tidak ada kendala. Biasanya kan dipadam atau apa. Jadi menerangkannya Secara teknis lancar. Lancar. Terus kan waktu itu teh setelah peringatan 17-nya. Jadi pagi-pagi pada ada kita pakai merah-merah gitu. Jadi itu teh kenapa pakai kerudung merah karena ada kegiatan. Sedang kegiatan. Kebetulan Dijadikan momen Jadi guru-guru itu banyak. ngumpul-ngumpul banyak. Iya. kan hadirnya pagi-pagi semua, jadi enak waktu itu. Oh iya, kan biasanya 2 shift. Dua 2 shift. shift mah kan beda-beda jamnya teh. Kalau itu kemarinnya 1 shift jadi enak dan semua di pagi. Setelah diskusi aset itu, ibu melihat gitu ya, gimana respon dari kawan-kawan yang diajak untuk diskusi itu? Ya alhamdulillah responnya baik. Ya, karena mungkin udah diterapkan terus disesuaikan ya benar.
udah lihat juga. Ada yang ini misalkan guru yang baru nggak tahu bahwa di belakang teh ada kantin. Kalau di itu mah kan oh berarti Akhirnya kantin sambil sini, sambil ya, itu teh sambil mengenalkan. mengenal. Jadi oh kelasnya ada 16 gitu sampai ke belakang. Ada ruang kepala sekolahnya sebelah sana. DP-nya sebelah sini. Itu pas awal tahun ajaran dijadikan momentum banyak guru Jadi baru juga. kebetulannya jadi banyak gitu ya. Kayak hikmah. Alhamdulillah. Jadi Tahu tahu. gitu kan semuanya. Iya kan kalau yang baru datang bawa boro-boro tahu ke belakang Iya ya. betul. Bang waktu itu ada yang harus Jadi lebih mengenal tentang sekolah ya. iya, jadi tahu gimana dia masyarakat. Ibu ketika mendiskusikan atau memetakan aset, apa yang jadi pertimbangan Ibu dan ya kawan-kawan semua dalam mengklasifikasikan ini tuh maksudnya aset atau bukan gitu kan? Oh ini Dilihat dari segi yang- apanya? Yang saya ini kan mah kadang-kadang gini kan jumlah siswa ya dikasih tahu jumlah siswa 1.000. Tapi kadang-kadang kita teh 1.400 lebih. Gimana cara menangani siswa kan kita mah fokusnya ke siswa ya. Oh, wah, ini 1.000 lebih gitu ya. Harus gimana? Kemudian kan ada tiket, di situ lagi ada tiket, ada DP. Oh iya, makanya DP banyaknya karena siswa yang banyak. Jadi yang saya ini mah bukan apa-apa, ingatnya teh ke siswa. Jadi waktu menerapkan angka 1.000 itu kan jarang ya, satu sekolah 1.000 lebih gitu ya. Ini sampai mau 1.500. Kalau 7 aja 500 cara nangani anak yang baru masuk itu kan buta kasihnya Agustus. Kalau Agustus kan si siswa teh baru ya. Kan kalau kelas 7 mah kadang-kadang kayak anak kelas 6 di SD mah ya itu sedikit datang ke sini. Nah itu bagaimana cara menyampaikan ke anak gitu kan kebiasaan di Adaptasikan SD. mereka ini. Iya adaptasi, apalagi saya mah kan ngajarnya kalau gitu waduh gitu ya. Iya tapi udah biasa mah gitu ya kan kadang anak kayak anak kecil gitu ya. Sampai sekarang juga kan kelas 7 begitu. Masih ada. Wah, kan bareng-bareng. Pernah suatu kejadian saya waktu itu tuh ingat ya. Lagi ini anak kan lagi meriksa. Bu, nah itu teh nama siapa kan gitu ya. Bu buka air udah bu kan lihat ini pas lihat di sini nggak ada setengahnya. Bu ini kelas 7 iya saya ingat. Oh ini kelas 7 mah harus dikasih tahu bahwa nah itulah kayak gitu. Jadi pas bilang angka 1.000 gitu iya. Jadi ingatnya teh cara nangani anaknya gitu. Kalau dilihat dari aset lain, jelas ya kalau di lingkungan sekolah itu mah aset kita jelas ya gitu ya, yang bisa kita manfaatkan kapan saja untuk kepentingan sekolah. Nah kayak aset budaya, aset sosial yang ada di luar lingkungan itu kita anggap menjadi aset kita dilihat dari sisi apa nih? Oh, yang kayak ini dengan Misalnya karena ibu di belakang itu Ya lapang. ada lapangan, Ya, ada kan ini, itu aset atau bukan? Misalkan kalau itu juga aset kita. Nah, Kalau- pertimbangannya apa? Kalau saya mah itu bisa dipergunakan. Kebermanfaatannya ya, kegunaannya. Main sepak gitu, tapi dah jarang gitu ya. Berarti kita bisa menganggap itu aset atau bukan, pertimbangannya dari segi kebermanfaatan. Kegunaannya, Yang bisa dimanfaatkan buat kita atau Tapi jarang. jarang. Karena punya 2 lapangan. Berarti kadang kalau di sini Kadang perlu ya memang perlu, Iya, tapi betul. tidak begitu perlu. Gitu. Iya. Tapi itu dianggap dimasukkan aset. Dimasukkan karena seringkali kan kalau misalnya camping ya, ada camping atau misalnya kegiatan sekecamatan. Walaupun Nah, di sana insidental, ya insidental. nggak rutin, tapi tetap Karena suka gitu, suka dipakai tapi Tidak terlalu sering ya. sering. Kalau misalkan di sini lagi ada kegiatan pas jadwal olahraga itu dua. Karena luas sekali. Luas Kadang itu. di SD mah itu di sini. Oh, di sana tuh. Di SD mah kalau misalnya hari Sabtu tuh semuanya di sana olahraga kalau gabungan. Kadang-kadang yang Kak Ulinan Barudak kemarin dilihat Bu Ati Bu bilang itu bukan pakainya di sana. Jadi anak-anak teh yang sholat, yang galah dilihatnya di sana. Itu kan 2 besar. luas sekali. Sekecamatan desa. Kalau yang satu mah milik perumahan.
Tapi kan bersebelahan gitu, jadi plak gitu banyak. Kalau ulinan sound lah nanti, waduh ceritain video. Jadi dipergunakan. Masya Allah, berarti kalau dilihat dari sisi tadi ya, Ibu kan udah ngejelasin kita punya ini udah sebenarnya kita udah banyak ya, udah maksudnya sudah cukup bagus SMPN Cangkuang itu, ditambah dengan yang di luar pada momen tertentu kita mungkin bisa menggunakannya. Ibu sendiri dan teman-teman menilai tentang aset Cangkuang gimana? Merasa gimana? Merasa ya baik lah. Ya. Dan bangga juga sebenarnya. Sebenarnya kaya ya. Ya kalau dilihat kaya ya, tapi masih ada yang juga kadang-kadang berasa kurang gitu. Dan dilihat dari misalkan untuk belajar papan tulis segala macam ya di sini. Terus sarana air sudah ada, untuk ibadah sudah ada. Nah, kalau kita Tinggal pemeliharaan Bu ya di orang mah. Iya, Itu pemeliharaan yang ini. kadang-kadang kan anak-anaknya beda ya. Nah ini yang baru nih, yang apa namanya, yang itu bisa nulis itu. Ini ya baru datang. Bantuan ya. Iya, bantuan. Ini untuk Cangkuang 2 sama Cangkuang ini. Jadi kalau digunakannya ya alhamdulillah. Alhamdulillah, memang menguasai itu, menguasai masalah apa tuh bukan? IT. Iya itu banyak sih. Sudah banyak. SDM-nya juga sudah Iya, mumpuni lah. Cuma kalau saya kan karena udah tua, kadang-kadang lupa, sering nanya, hari itu gimana, udah gini gitu. Saya menyadarinya karena usia ini. Bukan usia lagi, mungkin sekarang dikasih tahu gini, kadang-kadang besoknya lupa. Tapi kalau anak-anak mah yang ketiga kawal pada pintar-pintar gitu. Cuman karena memang resikonya kita fasilitasnya banyak, tapi muridnya juga banyak. Iya. Sedangkan anak-anak kan Iya, ya memang betul. tadi kata Bu Utar pemeliharaan. keran itu sebarakali wehnya Oh, ini terus. parotong duka di kumaha eta makena. Kadang-kadang hari ini beli kunci baru, besoknya udah nggak ada. Pemeliharaan pintu juga, gitu kan? Kasih kunci besoknya, wah udah hujan. Karena benar hidup. Ya. Betul. Kalau udah mati mah enggak ya. Ada nggak aset yang bukan milik kita gitu ya, di sekitar kita, di lingkungan kita, yang itu teh belum jadi aset tapi suatu saat ingin dijadikan aset, ada nggak Bu? Kemarin mungkin dalam diskusi pemetaan. Kemarin teh kepingin mah ya kepingin ya untuk memperluas ya. Memperluas Ayo tanah gitu. tanah Tapi sebelah. Yang sebelah itu teh udah yang sebelah sana kan kosong. Oh iya. Karena kita teh mau beli atau tanah dijadikan kelas bisa jadi sipnya sih. Jadi satu sip ya. Semua gitu. Ada Masih luas Bu kesana? luas. Lumayan, tapi itu harganya nya. Ya harganya tidak cocok. Sama sebelah itu ada satu orang yang punyanya. Tapi yang namanya sekolah kan tidak bisa kayak kita beli pribadi gitu ya. Jadi harus Kalau itu dibeli dengan ini mah ya bisa satu sip. kayak pinginnya gitu. Jadi enak gitu. Kalau dari dulu mah dari itu teh renovasinya, jadi bukan USB yang baru teh kan langsung ke Cangkuang 2. Bukan yang itu dulu tuh udah diukur-ukur tapi nggak jadi Nggak jadi harga. harganya. Harganya tidak cocok. Dan cuma kan udah kota, Iya, di sini mah aduh harganya. udah kota jadi ya wajar sih. Kalau dulu di sana mah yang kayak di mana? Saya lihat yang di Cibarengkok ke atas itu kan tanahnya tuh luas-luas. Dan itu kata-katanya masih murah-murah. Makanya PGRI di sana ada, udah punya sekarang bangunan. Ya terus yang ke sebelah sananya yang Jalan Payung. Oh betul. SMP 3 Banjaran. Oh. Iya, Ciapus. Ciapus yang ke sana. Kan udah jadi gitu. Ya tapi belum kan masih. Oh. Tapi udah Oh, tanahnya SMP udah- 3 Banjaran tuh di sana. Iya. Ciapus tadi itu. Harus sampai tanah. Naik ke Oh, Abu Dhabi, gitu. daerah Pondok. Acan pernah habis, acan pernah kan itu. Tapi umurnya di dunia memang cocok ya jauh atau Ya jauh ke sana Banjaran. sini. Banjarannya sangat jauh. Dia mau sekolah dirinya Ya ada beberapa SD kan. termasuk Tiara Payung yang di sana beda lagi. Cibalugis beda. Beda Ini lagi. di sini Ciapus.
Jadi nanti Terus ke ada atas. Mekar Jaya kan, Mekar Jaya, Pondok Sirah, Pakauban, daerah itu. Bisa Bisa. Bah ke sekolahku itu mah habis ku ongkos Ya, sementara kan numpang di SMP Banjaran 1 sekarang. Oh. Udah mulai SMP belajar. Banjaran 1 teh Butar adanya di Kamasan Kampus 2-nya yang sedang di. Oh. jadi udah diisi sih orang Cangkuang 2 ya. Iya, udah ada Udah ada beberapa siswanya? bangunan. Ada siswa, ada 3 ya kalau salah bangunan. Itu yang buat sih. Siapa? Ini kan buang sih teh. Makasih kayak makasih. Ibu penginten tahunku. Mohon diskusina. Atur nuhun penginten berarti diskusi pemetaan aset netralitas aset tadi. Alhamdulillah. Dan Mohon ngiring reus bangsa teh Masya Allah itu seueur aset nu janten aset SMP Cangguang. Alhamdulillah.